Mengapa orang di sekitarmu bodoh? Panduan praktis menciptakan hubungan yang efektif dengan orang lain. Dr. Syarif Arafah. Pendahuluan. Aku tidak memiliki bakat khusus, hanya rasa keingintahuan yang besar. Albert Einstein. Pada suatu seminar tentang hubungan yang ideal, aku naik ke panggung dan memulai pembicaraanku dengan melontarkan pertanyaan. Apakah ada di antara para hadirin di ruangan ini yang memiliki permasalahan seputar hubungan? Tidak seorang pun mengangkat tangan. Lalu aku mengangkat tanganku sambil tersenyum dan berkata, "Sepertinya hanya saya seorang yang memiliki masalah tentang cara berhubungan." Pada awalnya, dengan sebab yang tidak ku ketahui, semua mukadimah atau pembukaan dalam buku-buku sangatlah membosankan dan tidak ada gunanya. Akan tetapi, itu sudah menjadi kebiasaan umum seperti yang kamu ketahui. Bahkan, mungkin sebagian orang tidak akan menganggap buku ini sebagai buku jika tidak ada pembukaan yang serius atau kaku, berisikan perdebatan, pembantahan, dan penelitian tentang omongan kosong yang tidak ada kaitannya dengan tema. Akan tetapi, ini rahasia di antara kita. Aku berkesimpulan mukadimah ini perlu ditulis agar dapat menjelaskan apa yang ada dalam buku ini dan apa yang kumaksudkan di dalamnya. Bukan mengada-ada, percayalah. Baiklah, agar kalian percaya akan niat baikku, akan aku ceritakan satu kisah yang menghibur. Sang bijak dari Sahara. Ketika berbicara tentang bersantai dan berangan-angan, seketika akan muncul suatu keadaan bersantai di tepi pantai sambil merenungkan ombak yang saling berkejaran. Tetapi, bagaimana dengan oase di tengah gurun pasir? Kenapa tempat tersebut tidak muncul di pikiran? Hal ini menjadi pertanyaanku selama bertahun-tahun. Dan hal ini menjadi sebab perjalananku waktu itu ke oasis Siwa. Saat itu aku duduk di puncak gunung, tempat keluarnya pendeta atau peramal Amun yang mengabarkan ramalan tentang datangnya Alexander Agung berabad-abad sebelum kelahirannya. Seraya memandang pucuk-pucuk pohon kurma di bawahnya. Silahkan Anda membayangkannya sendiri, bagaimana mistisnya suasana di sana. Duduk di sebelahku seorang badui, penduduk asli oase kecil ini. Pria ramah yang sedang membebaskan pandangannya. Aku tidak sengaja berkenalan dengannya saat menghabiskan waktu di puncak gunung. Lalu dia berkata, memecahkan kesunyian, "Aku hendak bertanya kepadamu, wahai dokter." Aku menjawab, "Silakan." Lalu dia memandangku dan berkata, "Apa pendapatmu tentang oasis Siwa?" Aku berpikir sejenak, lalu menjawabnya, "Oasis yang indah juga hening. Penduduknya berhati tulus serta suka membantu." Dia tersenyum dan melemparkan pandangannya ke depan tanpa menanggapi jawabanku. Lalu aku bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tanyakan tentang itu?" Dia menjawab dengan tenang, "Sungguh engkau adalah orang yang baik, juga senang membantu orang lain." Aku berterima kasih atas pujian yang lembut ini, tetapi tolong jawab aku. Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang hal tersebut? Dia tersenyum dan memandang diriku, lalu berkata, "Aku bertanya tentang hal itu
agar aku mengenal siapa dirimu." Aku tidak paham akan ucapannya. Lalu dia melanjutkan, "Ada sebuah cerita lama yang ingin aku sampaikan kepadamu agar mengerti apa yang aku maksud. Dahulu kala, ada sebuah desa kecil yang penduduknya belum mengenal peradaban kota. Mereka gemar mendengarkan keajaiban-keajaiban perkotaan dan tradisi kota yang berbeda. Mereka selalu ingin mengetahui hakikat dari kabar yang mereka dengar. Suatu hari, 2 orang penduduk desa itu berangkat menuju kota dalam waktu yang cukup lama. Salah satu dari mereka kembali tiba di desanya. Para penduduk berkumpul mengelilingi orang tersebut dan bertanya, "Bagaimana keadaan kota itu? Bagaimana penduduk perkotaan itu? Apa benar kabar yang kita dengar tentang kota itu?" Lalu, orang tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan penduduk dengan tegas. "Sungguh, aku telah pergi ke kota dan aku mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang tempat itu. Di sana adalah sumber kerusakan dan semua penduduknya pemabuk, juga tidak memiliki agama. Sungguh, aku sangat membenci kota." Setelah sekian lama, akhirnya penduduk desa mendapatkan jawaban atas keingintahuan mereka tentang kota. Kemudian mereka kembali melakukan pekerjaan masing-masing. Beberapa hari setelahnya, datanglah orang kedua. Sebetulnya, penduduk desa tidak terlalu tertarik akan pendapat orang kedua itu tentang kota. Tetapi mereka akhirnya berkumpul mengelilingi orang kedua tersebut, sebab mendapatkan sesuatu yang tidak mereka duga. "Sungguh, aku telah pergi ke kota dan aku mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang tempat itu. Sungguh, kota itu dipenuhi oleh rumah-rumah ibadah dan semua penduduknya sangatlah baik dan beradab. Sungguh, aku sangat mencintai kota," ujar orang kedua. Para penduduk kebingungan, kabar mana yang harus mereka percaya. Apakah kota itu buruk atau baik? Apakah para penduduknya berbudi ataukah jahat? Mereka tidak mendapatkan jawaban atas permasalahan ini, kecuali dengan bertanya kepada Sang Bijak, seorang tua arif yang memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang luas. Para penduduk sangat patuh kepadanya. Dia adalah tempat mengadu para penduduk desa. Mereka kemudian berduyun-duyun pergi menghadap Sang Bijak, lalu menceritakan kisah kemusikilan mereka dan bertanya akan pendapatnya. Sang Bijak menjawab, "Kedua orang itu berkata benar." Melihat raut wajah kebingungan para penduduk desa, Sang Bijak melanjutkan ucapannya. Orang yang pertama tidak memiliki akhlak. Ketika sampai di kota, ia menuju bar atau kedai minuman dan mendapati bahwa di sana dipenuhi banyak orang. Sedangkan orang kedua adalah seorang yang soleh. Hal pertama yang dia cari sesampainya di kota adalah tempat ibadah dan mendapati di sana dipenuhi banyak orang. Sang Bijak menambahkan, "Barang siapa yang melihat kebaikan, sesungguhnya dia telah melihat kebaikan itu pada dirinya sendiri. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang melihat keburukan, sesungguhnya dia sedang melihat keburukannya sendiri." Sang Badui menambahkan, "Oleh sebab itu, jika engkau mengatakan seseorang baik hatinya, juga senang membantu sesama, hal itu semata-mata yang kau lihat di dalam dirimu." Aku tidak begitu memahami hikmah dari kisah ini sampai aku memperdalam penulisan buku
tentang pengembangan diri. Aku menemukan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu membuat hidupmu bahagia dan kehidupanmu sempurna kecuali mau mengubah sedikit saja sesuatu yang ada dalam dirimu. Dan itu adalah kunci untuk mengubah seluruh hidupmu. Cara-cara konvensional atau klasik. Ada banyak buku yang membahas tema ini, pengembangan diri. Buku yang terkenal adalah Bagaimana Mencari Kawan, karya Dale Carnegie, yang sudah terjual lebih dari 15 juta eksemplar atau kopi dalam berbagai bahasa semenjak pertama kali dicetak. Bahkan menjadi kebudayaan populer bagi bangsa Barat. Tetapi masalahnya, buku tersebut menasehati pembaca hal-hal dan tindakan-tindakan tertentu dengan maksud menipu. Tersenyumlah, panggil orang dengan namanya masing-masing. Dengarkanlah ketika mereka berbicara tentang diri mereka, agar mereka mencintaimu lebih. Cara-cara ini tentulah sangat efektif. Tetapi terkadang itu membebani kalian jika hanya menggunakannya tanpa adanya dorongan dari dalam sebab. Bagaimana mungkin kalian selalu menyamarkan sesuatu dalam diri dan menampakkan hal lain bagi orang lain? Bukankah ini berarti menyembunyikan perasaan sepanjang waktu? Yang itu sangatlah membebani secara emosional. Cara-cara seperti ini tentulah sangat efektif, tetapi tidak akan mengubah sejatinya dirimu. Semuanya hanya pencitraan lahiriah yang tidak rohanimu. Tetapi di dalam buku tersebut ada cara yang mampu mengubah diri sejatimu. Metode-metode baru. Cukup lama buku-buku semacam itu menyebar, sampai muncul metode-metode baru dalam bidang pengembangan diri. Jangan terlalu memedulikan istilah-istilahnya yang membingungkan, sebab aku akan menjelaskan tema ini dengan sangat sederhana. Namun, sejak kemunculan pemrograman Neuro-Linguistic Programming (NPLO) yang diciptakan oleh Richard Bandler dan John Grinder, lalu diikuti dengan New Grinder Desain Perancangan Manusia atau Desain Human Engineering. DHEO Bandler, seperti halnya kemunculan ilmu-ilmu akademik yang semakin mapan, antara lain psikologi positif yang dianggap sebagai cabang ilmu psikologi. 1998. Juga dengan adanya teori-teori dari ilmuwan ternama, Dr. Edward de Bono, semisal cara berpikir secara linear, cara berpikir secara lateral, Cognitive Research Trust, metode 6 topi berpikir dan 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif milik Stephen Covey, dan lain sebagainya. Cara-cara ini berinteraksi langsung dengan alam bawah sadar diri kita, bukan perilaku luar. Perubahan dari dalam ini yang dapat mengubah realita hidupmu dan memperbaiki hubunganmu. Semua itu dengan cara mengubah sedikit saja sesuatu dalam dirimu. Buku kubaca berbicara tentang hal ini, mengubah realita hidupmu dengan cara mengendalikan apa yang ada dalam dirimu. Topik ini sangat memikat, terlebih setelah aku menjumpai pengaruhnya dalam kehidupan pribadiku. Aku kemudian mulai membaca berbagai literatur dalam bidang ini. Kemudian mulai menulis tentang tema ini karena ingin mereka juga merasakan hasil-hasil yang telah kurasakan dalam kehidupan pribadiku.
Aku mulai membaca dan mempelajari lebih dalam tema ini, kemudian menganalisis orang-orang istimewa beserta keistimewaan mereka. Bagaimana orang-orang optimis berpikir positif? Mengapa orang ini disenangi banyak orang? Bagaimana para pemenang menghadapi keputusasaan? Apa yang baru dalam buku ini? Aku menulis buku ini dengan gaya bahasa yang sederhana dan kekinian. Kalian tidak akan banyak terganggu dengan istilah-istilah atau survei-survei ilmiah. Anggap saja aku adalah kawan karibmu yang menemani dudukmu, berbincang denganmu perihal yang dia ketahui dan dia alami juga dia rasakan pengaruhnya dalam hidupnya. Juga untuk berdiskusi bersama tentang hal-hal tersebut. Kembali terkenang dalam benakku tentang kisah Badui yang dia ceritakan kepadaku saat aku berada di Oasis Siwa, yang telah mendiskusikan suatu hal dengan seseorang. Praanggapan dalam pemrograman neurolinguistik, tetapi dipaparkan dengan cara yang menyenangkan dan sangat mudah dipahami. Maka, kenapa kita tidak berbicara dengan sederhana, menggunakan gaya penuturan yang mudah dan dekat dengan kehidupan kita? Mengapa tidak menulis buku tentang cara pengembangan diri, tetapi tetap menggunakan gaya bahasa yang mudah dan dekat dengan pembaca? Kawan pembacaku, apa pendapat kalian? Cobalah untuk membaca buku ini, karena sungguh akan mengubah hidupmu. Buku ini untuk siapa? Setelah berbagai esai atau artikel dan ceramah atau seminar yang aku berikan dalam hal pengembangan diri, sepertinya perlu ada seseorang yang bersedia bercerita atau berbicara di depan pengeras suara, guna memastikan pikiran-pikiran yang aku namakan dalih kegagalan. Ini adalah diriku yang tidak mungkin bisa berubah. Ini hal yang lumrah terjadi. Ini yang Allah kehendaki atas diriku. Aku dibesarkan dengan hal ini, karenanya tidak mungkin aku mengubahnya. Tidak setiap orang mampu berubah. Mustahil mengubah watak seseorang. Keadaanlah yang menjadikan diriku seperti ini, atau menentukan semuanya. Tentu saja aku memahami alasan mereka, bahwa mereka mengalami pergolakan batin yang menahan mereka untuk berubah. Pergolakan batin ini adalah hal yang biasa terjadi dalam diri kita. Perubahan umumnya menimpa kita secara penuh keresahan, dan akal tidak akan tenang kecuali jika kita melakukan sesuatu yang sudah pernah kita kerjakan dan kita tahu hasil akhirnya. Akan tetapi, kita tidak akan pernah bisa berubah kecuali berkeyakinan akan mengalahkan suara hati yang pandir ini. Aku akan bertanya kepadamu, apakah kamu dapat mengendarai mobil? Jika jawabanmu adalah iya, maka sudah pastinya kamu tidak dilahirkan dengan kemampuan ini, tetapi kamu berusaha untuk mampu mengendarainya. Dan ketika kamu bertemu dengan seseorang yang tidak pernah belajar mengendarai mobil, maka akan kau temui bahwa orang itu akan mengulang-ulang selalu dalih kegagalan yang pernah aku ceritakan kepadamu. Aku dibesarkan dengan hal ini, karenanya tidak mungkin aku mengubahnya. Tidak setiap orang mampu untuk berubah. Ini hal yang lumrah terjadi. Ini yang Allah kehendaki atas diriku. Agar orang ini mau untuk belajar mengendarai mobil, hal pertama yang dilakukan adalah mengalahkan suara hati
yang membatasi kemampuannya. Supaya suara ini terdiam, orang tersebut harus meyakini bahwa mengendarai mobil adalah suatu hal yang mungkin dan bukanlah hal yang mustahil. Kemauannya sekuat keyakinannya. Penemuan terbesar abad ini adalah pengetahuan bahwa manusia dapat mengubah masa depannya. Cukup dengan mengubah keyakinannya. William James. Apakah engkau benar-benar ingin mengembangkan diri, ataukah cukup rela dengan apa yang ada? Ruang lingkup pembahasan topik pengembangan manusia dan pendidikan karakter juga ilmu-ilmu terkait pengembangan diri telah mengubah jutaan hidup orang. Kemahiran dalam kepemimpinan dan komunikasi kini telah banyak dipelajari di seluruh dunia. Hingga kini, berbagai ucapan terima kasih disampaikan secara tulus oleh para pembaca dan peserta seminarku, sebab mereka merasakan perubahan dalam hidup. Apakah kamu ingin berubah menjadi lebih baik? Apakah kamu percaya akan kemampuanmu untuk mengembangkan karaktermu? Apakah kamu benar-benar ingin mengubah hal yang tidak mungkin? Jika jawabanmu iya, maka selamat menikmati lembaran-lembaran buku ini. Aku menulis buku ini untukmu. Bagaimana cara membaca buku ini? Mungkin bagi kalian judul ini terlihat aneh, tapi tenang saja, aku tidak akan mungkin berkata bohong kepada kalian. Mulailah belajar huruf abjad atau bacalah dari kanan ke kiri. Maksudnya, bagaimana membaca buku ini adalah cara kalian mengambil faedah atau manfaat di dalamnya secara maksimal agar dapat diterapkan di kehidupan nyata. Sungguh sedikit sekali orang yang meluangkan waktu untuk membaca hingga akhir buku. Motivasi atau pengembangan diri semacam ini dalam satu kali waktu. Terkadang pembaca membaca satu bab dalam buku ini, lalu melipat ujung halaman sebelum pergi tidur, agar nanti dapat melanjutkan halaman selanjutnya. Aku paham kalian terkadang loncat menuju halaman terakhir, supaya melihat kesimpulan yang kalian sangka telah aku tulis di akhir buku. Aku tidak ingin bertele-tele atau mengharuskan kalian membaca buku ini dari awal hingga akhir secara runtut, karena kalian bebas memilih. Buku ini bisa kalian baca sesuai dengan bab yang kalian pilih. Kalian juga bisa membaca seluruh buku ini sesuai dengan urutan yang ditentukan. Aku telah menjadikan semua bab dalam buku ini hampir tidak terikat satu sama lain sehingga membuat pembacanya nyaman. Setiap bab dalam buku ini mengandung rancangan kehidupan tersendiri yang memungkinkan kalian terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik. Setiap bab dalam buku ini penting. Semuanya menyimpan strategi yang dicetuskan oleh para ilmuwan dalam bidang pengembangan diri, agar asupan yang istimewa ini sampai kepada kalian dengan komunikasi yang efektif. Bacalah dengan strategi dan selesaikan yang sesuai dengan diri kalian. Kalian bisa membaca bab bahasa tubuh saja, atau menggabungkannya dengan pembahasan tentang kepemimpinan. Di sini kalian bebas menentukan rancangannya. Aku akan menyediakan materi-materi yang diperlukan agar kalian bisa konsisten dalam prinsip kehidupan kalian. Pilih mana saja yang sesuai dengan kehidupanmu. Aku tidak akan memaksa kalian membacanya sesuai urutan tertentu yang bisa saja itu membuat kalian tidak nyaman.
Kalian bebas melakukan apa-apa yang kalian anggap nyaman. Bagaimana pendapat kalian? Aku mengusulkan agar kalian menyediakan pena penyorot atau stabilo saat membaca buku ini, guna menandai kalimat yang kalian anggap berkesan dalam hati kalian. Ini akan membantu jika nantinya kalian akan membaca buku ini lagi. Daripada membaca dari awal, sungguh aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu kalian dengan membacanya berulang. Aku juga menyarankan agar kalian menyediakan pensil, sebab kita akan membutuhkannya dalam salah satu pembahasan. Sudah cukup dengan ocehan-ocehan tadi, mari kita masuk ke pembahasan utama. Bukankah sudah aku katakan bahwa setiap mukadimah itu membosankan?